Kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal gerak lurus berubah beraturan fisika kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan bahas dulu konsep dari gerak lurus berubah beraturan, atau kita singkat dengan GLBB. GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan yang merupakan delta V per delta T atau perubahan kecepatan untuk suatu selang waktu yang samanya itu bernilai konstan. Persamaan pada GLBB itu ada 3. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang kedua, S sama dengan S0 plus V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, GLBB ini ada 2 jenis. Yang pertama dipercepat, yang kedua diperlambat. Apabila GLBB-nya dipercepat, maka nilai dari A atau percepatannya itu positif. Tapi kalau misalnya GLBB-nya diperlambat, nilai dari A-nya mesti negatif. Seperti itu. Dengan di sini V0-nya itu adalah kecepatan awal dalam satuan meter per second, Vt-nya merupakan kecepatan akhir, satuannya juga meter per second. A itu percepatan atau perlambatan ya, satuannya meter per second kuadrat. S-nya jarak dan T-nya waktu dalam satuan second. Kemudian kita juga akan mempelajari grafik hubungan S terhadap T pada GLBB. Berikut ini ilustrasi grafik S terhadap T pada GLBB. Ketika benda mengalami percepatan, maka grafiknya seperti parabola yang terbuka ke atas, dan ketika benda mengalami perlambatan, itu grafiknya seperti parabola yang terbuka ke bawah. Selain itu, kita akan mempelajari grafik hubungan antara V terhadap T pada GLBB. Berikut ini ilustrasinya. Ketika benda mengalami percepatan, maka kecepatannya di sini akan naik. Dan ketika benda mengalami perlambatan, kecepatannya akan turun. Dan nilai gradiennya negatif. Nah, di sini sama seperti grafik gerak lurus yang telah kita pelajari di video yang pertama, bahwa nilai percepatan dapat kita cari dengan menghitung gradien atau kemiringan dari grafik ini. Sehingga A sama dengan tan alfa sama dengan delta V per delta T. Sementara dari grafik V terhadap T, kita bisa menentukan jarak yang merupakan luas bawah kurva dari grafik tersebut. Dan terakhir, kita juga akan mempelajari bagaimana grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu pada GLBB. Berikut ini ilustrasi grafik hubungan A terhadap T pada GLBB, di mana nilai kecepatan bisa kita tentukan dengan menghitung luas bawah kurva dari grafik A terhadap T. Oke, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, perhatikan grafik jarak terhadap waktu di samping. Nilai kecepatan paling besar itu pada titik yang mana? Nah, kalau kita perhatikan, ini grafik jarak terhadap waktu, maka kalau kita mencari kecepatan yang merupakan gradien dari grafik S terhadap T, cukup kita cari titik mana yang kira-kira terletak pada grafik yang membentuk gradien terbesar atau sudut terbesar terhadap sumbu T. Dengan kata lain, kita cari aja titik yang punya kecuraman lebih tinggi dibanding titik yang lainnya. Tentunya titik S ya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Sebuah kereta mendapat percepatan 2 meter per second kuadrat selama 10 second dari keadaan diam, lalu diperlambat dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat sampai berhenti. Jarak total yang ditempuh kereta tersebut adalah titik-titik. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal ini? Yang pertama, kita akan mencari dulu jarak saat kereta dipercepat. Maka kita bisa pakai rumus yang ini, teman-teman. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena dari keadaan diam, maka V0-nya 0, ya. Dan berangkatnya selama 10 second. Saat kereta dipercepat, A-nya itu 2 meter per second kuadrat dan positif. Jadi langsung aja kita substitusi. S sama dengan 0 tambah setengah kali 2 kali 10 kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya 100 meter. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan mencari S saat kereta diperlambat. Kita cari kecepatan akhir saat kereta tersebut telah bergerak 10 detik. Jadi Vt sama dengan V0 plus A kali T. Berapa nilai Vt-nya?
Itu langsung aja 0 plus 2 kali 10 itu 20 meter per second. Dan nilai kecepatan ini akan menjadi kecepatan awal ketika kereta mulai bergerak diperlambat. Langsung aja kita bisa substitusi ke rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, dari sini tinggal kita substitusi aja VT-nya 0, karena yang ditanya adalah jarak total yang ditempuh kereta sampai berhenti, VT-nya 0 sekarang. Jadi 0 sama dengan 20 kuadrat minus, karena tanda dari perlambatan itu negatif ya. Jadi plus 2 kali min 2 sama aja min 2 kali 2 kali S gitu. Jadi S-nya di sini 50 meter. Nah, yang ditanya adalah jarak total yang ditempuh kereta. Ya udah tinggal kita jumlahin aja kan. 100 meter tambah 50 meter berapa tuh? Ya, 150 meter. Sehingga jawaban yang tepat yang C. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Gambar berikut ini melukiskan percepatan benda sebagai fungsi waktu. Jika pada keadaan mula-mula benda berkecepatan 4 meter per second, maka kecepatan benda pada saat T sama dengan 15 second adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita cukup menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus A kali T. Perhatikan, ini merupakan grafik percepatan sebagai fungsi waktu. Jadi kita cari kecepatan benda di tiap titik. Yang pertama, kita cari dulu kecepatan saat T-nya 6 second. Berapa coba? Pertama-tama kan benda bergerak dengan percepatan konstan ya, 6 dari detik ke 0 sampai detik ke 6. Nah, kita cari kecepatan di sini. Langsung aja V saat 6 detik itu sama dengan V0-nya 4 meter per second tambah A-nya 6 kali T-nya itu 6 second kan, 6 detik ya. Kita hitung hasilnya 40 meter per second. Saat T-nya sama dengan 6 second, nilai percepatannya mulai berubah nih, turun jadi 4 meter per second kuadrat. Kita cari berapa kecepatan di sini coba. Saat T-nya 12 second. Kan dia akan konstan terus di sini. Jalan terus 4. Nah, di sini berapa nih nilai kecepatannya saat 12 detik? Ya, kita hitung. V12 berarti sama dengan 40 tambah 4, A-nya 4 kali 6. Ini kalau kita hitung hasilnya 64 meter per second. Nah, di titik ini mulai berubah lagi percepatannya selama 3 second sampai detik ke-15 yang ditanya. Nah, kita cari berapa nilai kecepatan di sini. Caranya langsung aja. V15 berarti V0-nya itu pakai V0 saat 12 second. Ya, itu 64 meter per second. Kita masukin ke sini 64 tambah 2 kali T-nya 3. Kalau kita hitung hasilnya adalah 70 meter per second, sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang E, seperti itu. Contoh soal yang keempat. Sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, mobil mulai diperlambat 5 meter per second kuadrat hingga berhenti. Bila kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per second dan waktu total untuk bergerak 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa detik? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini akan lebih mudah apabila kita membuat grafiknya. Nah, jadi kasusnya di sini ada 3 gerak yang dialami oleh mobil. Yang pertama, GLBB dipercepat, yang kedua, GLB dengan kecepatan konstan, dan yang ketiga, GLBB diperlambat. Nah, yang ditanya di soal adalah waktu untuk mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Berapa detik nih waktunya? Cara paling gampang, kita buat dulu grafik V terhadap T seperti ini. Nah, pertama-tama GLBB dipercepat kan? Berarti naik nih grafiknya. Dengan percepatan 5 meter per second kuadrat, berarti A-nya 5 di sini, atau 5T ya. Selama T detik, kita nggak tahu T-nya berapa. Justru itu yang nanti mau kita cari. Kemudian selanjutnya bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, selama berapa detik kita juga nggak tahu. Dia konstan dan akhirnya diperlambat dengan perlambatan 5 meter per second kuadrat. Dengan perlambatan yang besarnya juga 5. Ya, selama berapa detik? Selama T detik tentunya. Karena kalau dipercepat selama T detik, diperlambat juga akan selama T detik kalau misalnya sama-sama 5 gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ini membentuk sebuah trapesium ya.
dengan sisi sejajar atas 25-2T, yang di bawah 25, kemudian tingginya adalah 5T. Langkah selanjutnya, kita diketahui kecepatan rata-rata dari mobil itu 20 meter per second. Kita bisa pakai rumus V bar sama dengan delta X per delta T, ya, atau kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahannya kita cari dengan menghitung luas trapesium yang ini, luas bawah kurva dari V terhadap T kan delta X. Nah, jadi delta X-nya langsung aja setengah kali jumlah sisi sejajar, yaitu 25-2T tambah 25 per 2 kali tingginya 5T, dan untuk delta T-nya 25 second tentunya, ya kan? Nah, kemudian kita bisa substitusi ke rumus yang ini, 20 sama dengan, ini kalau kita hitung jadi 125T min 5T kuadrat per 25, sehingga ini kita sederhanakan jadi kita peroleh persamaan kuadrat, yaitu T kuadrat min 25T plus 100 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, di sini T-nya menghasilkan dua kemungkinan jawaban, T min 5 kali T min 20 sama dengan 0, sehingga kalau kita cari pembuat nolnya, T-nya sama dengan 5 second atau T-nya sama dengan 20 second. Nah, kira-kira jawaban yang mana yang tepat, yang 5 atau yang 20? Ini belum jadi jawaban. Kenapa? Kita harus pilih antara 5 atau 20. Tentunya jawaban yang tepat di sini adalah saat T-nya sama dengan 5 second. Kenapa T sama dengan 20 second? Nggak mungkin. Karena kalau misalnya dia bergerak ke sini 20 second, ke sini 20 second, udah lebih dari 25 detik dong, ya. Jadi tentunya harus kita pilih yang 5 second. Yang ditanya adalah waktu untuk mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Ya udah, tinggal kita substitusi aja T sama dengan 5 second ke 25-2T. Inilah waktu ketika mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi T untuk mobil bergerak dengan V konstan adalah 25 dikurang 2 kali 5. 25 kurang 10, ya 15 second hasilnya. Sehingga jawaban yang tepat yang B, seperti itu. Contoh soal yang kelima. Grafik di bawah ini melukiskan hubungan antara kecepatan dengan waktu benda P dan Q. Jika P dan Q berangkat dari tempat yang sama, maka tentukan yang A percepatan P dan Q, yang B waktu ketika P dan Q bertemu, yang C jarak P dan Q bertemu diukur dari posisi awal, dan yang D kecepatan P dan Q saat bertemu. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal seperti ini? Kita gambar dulu grafiknya. Kemudian kita akan menentukan percepatan P dan Q. Percepatan jelas kita tahu itu merupakan gradien dari grafik V terhadap T. Jadi untuk mencari AP, tinggal delta VP per delta T. Delta VP-nya itu 15 kurang 0. Jelas ya? 15 kurang 0 per delta T-nya 3 kurangi 0. Kalau kita hitung hasilnya 5 meter per second kuadrat. Kalau percepatan benda Q-nya delta VQ per delta T aja. Berarti delta VQ-nya di sini kita lihat berapa? Ya, 15 kurang 0 per delta T-nya, hati-hati dari 3 ke 2 ya 1 ya. Jadi kalau kita hitung hasilnya 15 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari waktu saat P dan Q bertemu. Karena ini adalah grafik V terhadap T, maka waktu ketika P dan Q bertemu itu akan dicapai ketika jarak tempuh P ini sama dengan jarak tempuh Q. Maka kalau jarak itu sama dengan luas bawah kurva di sini ya. Nah, bertemu ketika selang waktunya T ya. Maka di sini karena SP sama dengan SQ dan mula-mula kedua benda bergerak dengan kecepatan awalnya 0, berarti langsung aja kan V0T plus setengah AT kuadrat, ya kita bisa langsung pakai rumus yang ini teman-teman. 0 plus setengah kali AP kali TP kuadrat ini sama dengan 0 plus setengah kali AQ kali TQ kuadrat, karena masing-masing bergerak dari kecepatan awal yang mula-mula 0. Tapi hati-hati, misal mobil P ini bertemu ketika P sudah bergerak selama T detik. Nah, kita lihat. P berangkat dulu nih dari detiknya 0. 2 detik kemudian Q baru berangkat. Jadi, kita bisa langsung aja tulis seperti ini. Setengah kali percepatan P-nya 5 kali T kuadrat. Ini sama dengan setengah kali percepatan Q-nya ini 15 kali T-2 kuadrat. Kenapa? Karena Q-nya itu berangkat terlambat 2 detik dari P gitu. Jadi kita tulisnya T-2
kuadrat. Setelah T-nya 2 detik, baru nih Q-nya berangkat. Ya udah, tinggal kita samain aja, dan kita peroleh persamaan kuadrat seperti ini. T kuadrat min 6T plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, nanti kita akan peroleh T-nya 3 plus akar 3 detik atau 3 min akar 3 detik. Kita pilih yang mana coba? Ya mesti kita pilih yang positif ya. Kan bertemunya saat T. T itu kan di sini ya. Lebih besar dari 3 tentunya. Nggak mungkin 3 min akar 3 gitu. Jadi, kita pilih yang positif. Sehingga di sini kita bisa menghitung juga SP dan Q bertemu diukur dari posisi awal berangkat. Nah, berapa? Karena diukur dari posisi awal P berangkat, kita pakai yang paling gampang aja, pakai SP ya. Sama dengan setengah kali AP kali TP kuadrat. AP-nya kita punya 5 meter per second kuadrat. TP-nya kita pakai plus akar 3 gitu. Karena TP ini sama dengan T gitu. Kalau TQ nanti kita harus kurangi 2 dulu. Takutnya nggak teliti, nanti lupa. Kita pilih pakai yang TP aja. Jadi hasilnya setengah kali 5 kali 3 plus akar 3 kuadrat berapa tuh? Iya, kalau kita hitung hasilnya 55,98 meter. Nah, kemudian kecepatan P dan Q saat bertemu. Kita hitung kecepatan P pakai rumus V0P plus AP kali TP. Iya, langsung aja. V0-nya mula-mula 0 kan? Diam ya. Percepatan P berapa? 5. Waktu yang dibutuhkan P ini berangkat sampai bertemu dengan mobil Q, ya 3 plus akar 3. Kalau kita hitung hasilnya 15 plus 15 akar 3 meter per second. Kemudian, waktu yang dibutuhkan Q untuk bertemu juga, kita bisa pakai rumus ini. V0 Q plus AQ kali TQ. V0 Q-nya di sini, karena kita ukur berangkatnya dengan kecepatan awal 0 ya, berarti 0. Tambah percepatan Q-nya 15 meter per second kuadrat, ya. Kali TQ-nya, hati-hati, jangan lupa 3 plus akar 3 kurangi 2. Ini kalau kita hitung, hasilnya 1 plus akar 3 ya. Sama aja, 15 plus 15 akar 3 meter per second. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal gerak lurus berubah beraturan fisika kelas 10 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Berikut ini ada 2 set latihan soal. Ini set yang pertama, soal pilihan ganda. Set yang kedua, ini soal uraian. Untuk teman-teman coba kerjakan supaya menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah saya bawakan tadi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.